Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita memasuki Superlab 4. Nah, langsung saja kita bahas Superlab 4-nya teman-teman. Ini kita sudah disediakan PKA Superlab 4 teman-teman. Di sini ada tata cara pengerjaannya teman-teman. Nah, di sini ada part 1 sampai dengan part 17. Nah, langsung saja kita konfigurasikan dari part 1 terlebih dahulu. Nah, kita langsung mulai di part 1, yaitu kita akan melakukan basic configuration teman-teman. Seperti video sebelumnya, kita akan membuat hostname, mengganti hostname, dan kita akan melakukan konfigurasi enable secret dengan password SID teman-teman. Kita akan melakukan konfigurasi di setiap router dan switch-nya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, kita sudah mengkonfigurasi semua device-nya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Untuk router 1 sudah tercentang, router 2 sudah, router 3 sudah, router 4 sudah, router 5 juga sudah, switch 1 sudah. Di sini sudah tercentang, switch 2 sudah tercentang, 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6 sudah. Yang 7 belum tercentang, kita akan ulang ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke part 2, yaitu kita akan melakukan konfigurasi Ether channel switch 1 dan switch 2. Kita akan konfigurasi Ether channel LACP antara switch 1 dan switch 2. Kemudian kita akan menggunakan Ether channel ID 1, kita akan konfigurasi switch 1 sebagai aktif dan konfigurasi switch 2 sebagai pasif. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya teman-teman. Kita akan konfigurasi di switch 1 yang ini dan yang switch 2 ini teman-teman. Nah, untuk melihat interface-nya kita bisa masuk ke switch 1 teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ketikkan doso cdp network. Jadi di sini untuk switch 1 ada FA0/1 di sebelah kiri, FA0/2 di tengah, dan FA0/3 di sebelah kanan. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi Ether channel teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke interface FA01 sampai 3. Interface range FA0/1 sampai 3. Dan kita akan menggunakan Ether channel dengan ID 1 teman-teman. Kita bisa ketikkan channel strip group spasi 1. Nah, jadi kita akan konfigurasi di switch 1 sebagai aktif. Nah, aktif itu kan jadi mengajak ya teman-teman. Jadi sedangkan pasif itu dia menunggu. Ini teman-teman, channel strip group 1 mode aktif. Kita bisa ketikkan channel strip protokol LACP seperti ini. Kemudian kita cek dengan doso header summary. Kita akan lanjut ke switch 2 teman-teman. Nah, di sini kita bisa enable, kita masukkan passwordnya, kemudian config. Di sini juga kita gunakan FA0/1 sampai 3. Kemudian kita bisa ketikkan channel strip group
1 mode pasif. Kemudian kita bisa tuliskan protokolnya teman-teman. Channel strip protokol LACP. Sebentar teman-teman. Channel protokol LACP. Seperti ini. Kemudian kita ketikkan doso header summary. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini dia juga menggunakan port 1 untuk penggabungannya teman-teman. Nah, di sini sudah hijau semuanya teman-teman. Nah, jadi di sini sudah hijau semua teman-teman, karena kan tadi kita sudah melakukan konfigurasi address channel. Jadi sudah tidak ada lagi yang port yang diblokir teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2 dan router 4 teman-teman. Nah, jadi kita akan buat di sini switch 1, switch 2 dan router 4 yang ini teman-teman. Jadi kita akan membuat VLAN 8, VLAN 7, VLAN 8 dan VLAN 9. Nah, langsung saja kita bisa konfigurasi di switch 1 teman-teman. Di sini kita exit. Kemudian kita bisa buat VLAN 7. Name VLAN 7. Kemudian VLAN 8, name VLAN 8. Kemudian buat VLAN 9 dan name VLAN 9. Kemudian kita bisa lihat doso VLAN div. Nah, di sini sudah ada VLAN 7, 8 dan 9 teman-teman. Kemudian kita masukkan interface per VLAN-nya teman-teman. Kita kecilkan dulu teman-teman. Kita di sini bisa exit. Nah, kita akan mulai dari VLAN 8 terlebih dahulu teman-teman. VLAN 4 ini kita ada interface 4 sampai 5 teman-teman. Langsung saja kita masukkan interface-nya. Interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switchport mode akses, switchport akses VLAN 8. Kemudian spending tree port fresh. Nah, kemudian kita lanjut ke VLAN 9. Di sini dia menggunakan FA0/7 sampai 8. Range interface range FA0/6 sampai 7. Kemudian switchport mode akses, switchport mode akses, switchport akses VLAN 9. Kemudian spending tree port fresh. Kemudian exit. Nah, kita akan terangkan dari switch 1 ke router 4-nya. Dia menggunakan FA0/8. Kita masuk interface FA0/8. Dan switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 7 sampai 9. Kemudian kita lanjut ke switch 2 teman-teman. Kita akan buat 3 VLAN. Kemudian kita akan masukkan interface-nya juga. Dimulai dari VLAN 7, hostname VLAN 7, kemudian VLAN 8, hostname VLAN 8, name ya teman-teman. Sebentar, doso VLAN brief, doso VLAN brief. Kita buat VLAN 7, name VLAN 7, kemudian VLAN 8, name VLAN 8, VLAN 9, name VLAN 9. Kemudian kita masukkan interface-nya. Interface range FA0/4 sampai 5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 7.
kemudian spending 3 port press. Kita exit, kita lanjut ke VLAN 8. Di sini ada FA 06 sampai 7 teman-teman. Di sini kita ganti 6 sampai 7. Kemudian switchport mode access, switchport access VLAN 8. Spending 3 port press. Nah, di sini di switch 1 dan switch 2 sudah teman-teman. Nah, di sini di switch 1 kita akan pergi ke interface PO1 teman-teman. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita masuk ke interface PO1. Kemudian kita ketikkan switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 7 sampai 9. Dan di sini kita kasih spasi. Kemudian kita lanjut ke switch 2 teman-teman. Nah, kita exit, kita bisa pergi ke interface PO1. Kemudian switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 7 sampai 9. Nah, di sini kita sudah terangkan switch 1 dan switch 2 teman-teman. Kemudian kita lanjut konfigurasi selanjutnya, yaitu kita akan konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 4, dan kita akan setting DNS nya teman-teman. Ini untuk IP DNS nya 1.3 teman-teman. Ke interface keep 0/1, kemudian kita no shutdown. Kemudian kita akan buat sub interface untuk perfilannya teman-teman. Kita masuk ke interface, kita bisa masuk ke interface keep 0/0, kemudian buat keep 0/0.7 untuk VLAN 7 nya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, di sini keep 0/1.7. Nah, seperti ini. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q7 seperti ini teman-teman. Kemudian kita pasang IP pertama, IP at 192.168.7.1. Nah, di sini karena slash 24 jadi kita 255.0. Kemudian kita buat sub interface untuk VLAN 8 teman-teman. Di sini kita exit. Nah, di sini kita ganti 8. Kemudian encapsulation.1q8. Lalu kita masukkan IP-nya. Di sini kita bisa ganti 8.1. Kemudian kita lanjut VLAN 9. Kita exit. Kita lanjut VLAN 9. Di sini ganti enter. Kemudian encapsulation.1q9, IP address 9.1. Nah, kemudian kita akan konfigurasi DHCP servernya teman-teman. Kita bisa mulai dari VLAN 7, exit, ketikkan IP DHCP pool, namanya VLAN 7, enter. Kemudian kita pakai network. Di sini kita pakai network yang ini teman-teman, yang di VLAN 7 7.0, 192.168.7.0, karena slash 24 255.0. Kemudian default router kita gunakan yang tadi, yang jadi sub interface 192.168.7.1. Kemudian DNS server 192.168.1.3, yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut di VLAN 8, IP DHCP 8, kemudian network 8.0, default gateway-nya 8.1, kemudian DNS servernya sama teman-teman. Nah, kemudian kita exit. Kita lanjut di VLAN 9, lalu kita masukkan networknya. Di sini kita ganti menjadi 9.0, kemudian default routernya menjadi 9.1, lalu kita masukkan DNS servernya teman-teman 1.3.
Nah, kita bisa cek pengujian, kita bisa buka di VLAN 7 terlebih dahulu teman-teman. Di PC 6 kita ke desktop, IP configuration, kita klik DHCP. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita lanjut VLAN 8, desktop, IP configuration, DHCP. Nah, di sini juga sudah successful. Kemudian lanjut ke VLAN 9, di sini desktop, IP configuration, DHCP. Kita bisa tunggu. Nah, di sini juga sudah ada IP DHCP-nya. Assessment item. Nah, di switch 1 teman-teman, di port channel 1 port modenya itu belum tercatat teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa masuk ke switch 1. Ke switch 1. Kemudian teman-teman bisa ketikkan perintah. Exit dulu. Nah, kemudian interface FA0/2. Kemudian switch port mode terang. Di sini interface FA0/2, kemudian channel strip group 1 mode on. Kemudian kita masuk interface FA0/2, kemudian switch port mode terang. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke part 4. Kita akan melakukan konfigurasi Ether channel di switch 3 dan switch 4 teman-teman. Di sini konfigurasi Ether channel PAGP antar switch 3 dan switch 4. Kemudian kita akan menggunakan Ether channel ID 2. Kita akan mengkonfigurasi switch 3 sebagai desirable, kemudian switch 4 sebagai auto. Akan konfigurasi di switch 4 dan switch 3 dan switch 4. Kita bisa buka switch 3 teman-teman. Kemudian kita enable SID, lalu config, lalu kita bisa ketikkan perintah. Kita perkecil terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita akan lihat interface-nya dengan perintah sudo cdp neighbor. Di sini dia ada interface FA02, 03 dan 08. Kita bisa ketikkan perintah interface range FA0/2 sampai 3, FA0/8. Kemudian di sini kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada lampu yang warna oranye. Ini artinya port yang diblokir. Nah, port yang diblokir ini ada di switch 3 teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi Ether channel. Kita ketik channel strip group 2, kemudian mode desirable. Nah, di sini dia sudah up ya teman-teman. Kemudian kita di sini kita bisa ketikkan channel strip protocol menggunakan PAGP. Kemudian kita konfigurasi di switch 4. Di sini enable SID, config. Kemudian kita lihat doso cdp network. Di sini ada interface FA0/1/2 dan /7. Kita bisa interface range FA0/2 sampai 3, FA0/8. Tekan channel strip group 2 mode auto. Nah, kemudian kita ketikkan channel strip protocol PAGP. Di sini kita doso Ether. Di sini kita bisa doso Ether summary. Nah, di sini dia ada PO2, dia menggunakan port 2 teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 3, 4 dan router 5 teman-teman. Kita bisa pergi ke switch 3. Kemudian di sini kita exit, kita kecilkan dulu teman-teman.
Kemudian di sini kita bisa buat VLAN-nya teman-teman. Di sini kita akan buat VLAN 5, name VLAN 5, lalu VLAN 6, name VLAN 6. Kita akan buat interface-nya. Kita mulai dari VLAN 5 terlebih dahulu teman-teman. Exit interface range FA0/6 sampai 7, switch port mode access, switch port access VLAN 5. Kemudian spending tree port first. Kita exit, kita bisa ke interface VLAN 6, interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 6. Kemudian spending tree port first. Kemudian kita akan terangkan interface FA0/1, switch port dari switch 3 ke router 5. Di sini di interface FA0/1. Di sini switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 5 sampai 6. Kemudian kita lanjut. Kita exit, kemudian kita masuk interface PO2. Kemudian switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 5 sampai 6. Kemudian di switch 3 sudah selesai, lalu kita lanjut ke switch 4. Kita buat VLAN-nya terlebih dahulu teman-teman. Kita exit, buat VLAN 5, name VLAN 5, lalu VLAN 6, name VLAN 6. Kemudian masukkan interface-nya. Kita mulai dari VLAN 5 teman-teman. Di sini kita interface range FA0/5 sampai 6. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 5. Kemudian spending tree port first. Kita lanjut ke switch ke VLAN 6, gunakan interface range FA0/ mak lah suruh mak 3 sampai 4. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 6, spending tree port test. Kita exit, kita interface PO2, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 5 sampai 6. Kemudian kita konfigurasi di router 5-nya teman-teman. Di sini enable SID config. Kemudian kita akan buat sub interface-nya dulu. Setelah itu kita akan konfigurasi DHCP server teman-teman. Di sini kita masuk interface gig 0/2, kemudian no shutdown. Di sini kita buat sub interface VLAN 5. Exit interface gig 0/2.5 encapsulation .1q5, lalu pasang IP address 192. Kita gunakan IP pertama pada setiap VLAN. Nah, di sini ada tulisannya untuk VLAN 5.5.0 162.5.0 /nya 24, jadi 255.0. Mohon maaf teman-teman, di sini 5.1. Kemudian kita lanjut ke VLAN 6. Exit. Di sini interface gig 2.6. Kemudian encapsulation .1q6. Masukkan IP-nya 6.1. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi IP DHCP-nya teman-teman. Mulai dari VLAN 5, IP DHCP pool VLAN 5. Di sini tulisannya seperti ini, VLAN 5. Kemudian network 192.168.5.0 255.0.
kemudian default router 192.168.5.1, lalu DNS server 192.168.1.3. Kemudian lanjut VLAN 6, exit IP DHCP pool VLAN 6. Kemudian networknya di sini kita ganti 6.0, lalu default routernya 6.1, lalu DHCP servernya sama teman-teman, DNS servernya sama teman-teman. Dan di sini kita sudah konfigurasi IP DHCP teman-teman. Kemudian kita coba pengujian. Kita coba ke VLAN 6, desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian di VLAN 5, desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini juga sudah successful teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi DHCP. Nah, kemudian kita akan konfigurasi untuk mengecualikan IP address router 4 dari DHCP teman-teman. Kita bisa masuk ke router 5. Exit, kita bisa ketikkan IP DHCP, exclude, strip address. Kita mulai dari VLAN 5 teman-teman, 192.168.5.1. Kemudian VLAN 6 teman-teman, 6.1. Kemudian kita masuk ke router 4, enable SID config. Kita belum melakukan konfigurasi exclude pada VLAN 7-9 teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan IP DHCP exclude, strip address 192.168.7.1, kemudian 8.1 untuk VLAN 8 dan 9.1 untuk VLAN 9. Kemudian di sini kita lanjut konfigurasi part 6. Kita akan konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, 6 dan core switch 1. Core switch 1 ini dia nama lain dari multi-layer switch 1 teman-teman. Yang ini. Di sini kita harus konfigurasi VTP server di MLS dengan domain academy dan passwordnya 123. Kemudian enable config. Nah, di sini kita bisa buat konfigurasi VTP-nya teman-teman. Kita ketikkan VTP mode server, lalu VTP domain academy, kemudian VTP password 123. Nah, di sini kita sudah konfigurasi VTP servernya teman-teman. Kemudian kita akan terangkan dari multi-layer switch 1 ke switch 5 dan switch 6. Nah, di sini dia pakai switch FA04 dan FA05. Kita bisa tuliskan interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian kita ketikkan switch port trunk and encapsulation .1.q. Kemudian tuliskan switch port mode trunk. Nah, di sini kita sudah konfigurasi trunknya teman-teman. Kemudian kita bisa lanjut ke switch 5 teman-teman. Yang ini switch 5 yang ini. Kita bisa enable SID config. Nah, di switch 5 ini kita akan buat VTP mode client. VTP mode client. Kemudian VTP domain
VTP domain academy, lalu VTP password 123. Nah di sini kita sudah konfigurasi klien di switch 5-nya. Kita lanjut di switch 6, teman-teman. Enable SID conti. Di sini teruskan VTP mode client, VTP domain academy, kemudian VTP password 123. Nah di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi VTP di semua switch-nya, teman-teman. Kemudian kita akan buat VLAN 2 sampai 4 di multilayer switch 1. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita buat VLAN 2, name VLAN 2, kemudian VLAN 3, name VLAN 3, VLAN 4, name VLAN 4. Sekarang kita ke switch 5, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan doso VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 sampai 4 ya, teman-teman. Karena kan kita tadi belum membuat VLAN di switch 5, teman-teman. Tetapi di switch 5 ini sudah muncul VLAN-nya. Itu karena di sini kita menggunakan VTP mode client, teman-teman, dimana kalau kita buat VLAN 2 sampai 4 di MLS 1, maka di switch 5 dan 6 dia akan otomatis terbuat juga. Akan otomatis ada konfigurasi dari si servernya, teman-teman. Jadi dia akan selalu mengikuti konfigurasi dari servernya, teman-teman. Kita pastikan di switch 6, teman-teman. Kita buka switch 6. Kemudian kita coba doso VLAN brief. Nah, di sini dia juga sudah ada VLAN 2 sampai 4. Kita akan lanjut buat interface per VLAN-nya, teman-teman. Kita mulai dari VLAN 2 terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan interface FA05. FA05. Nah, di sini langsung saja kita masuk interface range FA0/3 sampai 4, switchport mode akses, switchport akses VLAN 2, spending tree port pass. Kemudian kita lanjut VLAN 3, interface range FA0/3 sampai 6, 5 sampai 6, switchport mode akses, switchport akses VLAN, switchport akses VLAN 3. Kemudian spending tree port pass, exit. Kita lanjut ke switch 6, teman-teman. Di switch 6 kita mulai dari VLAN 2 0/3 sampai 4. Maaf, interface range, kemudian switch port mode akses, switchport akses VLAN 2, spending tree port pass. Kemudian VLAN 3, exit, interface range FA0/5 sampai 6, switchport mode akses, switchport akses VLAN 3, spending tree port pass. Kemudian lanjut VLAN terakhir, yaitu VLAN 4, exit, interface range FA0/7 sampai 8, switchport mode akses, switchport akses VLAN 4, spending tree port pass. Kemudian kita akan terangkan dari switch 5 menuju MLS 1 dan menuju ke switch 6, teman-teman. Kita buka switch 5. Di sini dia menggunakan interface range FA0/1 sampai 2, switchport mode terang, switchport terang lalu VLAN 2 sampai 4. Kemudian kita lanjut ke switch 6.
Di sini juga kita exit interface range FA0/1 sampai 2. Switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 2 sampai 4. Nah, di sini kita sudah konfigurasi terangnya, teman-teman. Kemudian lanjut kita akan masukkan IP per VLAN-nya. Kita buka multilayer switch 1. Di sini kita bisa interface VLAN 2, kemudian masukkan IP add. Di sini ada ketentuan menggunakan alamat IP pertama pada setiap VLAN. Di sini VLAN 2-nya menggunakan IP address 192.168.2.1 255.255.255.0. Kemudian VLAN 3 exit interface VLAN 3 interface VLAN 3 IP address 192.168.3.1 Kemudian kita ke VLAN 4, exit interface VLAN 4. Nah, kita menggunakan IP-nya 4.1. Kemudian kita konfigurasi DHCP server, teman-teman. VLAN 2, teman-teman, exit IP DHCP pool VLAN 2 network. Di sini kita bisa tuliskan network 192.168.2.0 default router .2.1, kemudian DNS server 192.168.2. Kemudian kita lanjut VLAN 3, teman-teman. IP DHCP pool VLAN 3, kemudian network 3.0 default router 3.1, kemudian DNS servernya 2.1.2. Nah, di sini exit. Kita lanjut VLAN 4, teman-teman. IP DHCP pool VLAN 4, kemudian network 4.0, lalu default routernya 4.1, DNS servernya 1.2. Nah, jadi di sini DNS servernya dia harusnya 1.3. Kita ubah ya, teman-teman. 1.3 exit. Kemudian ke VLAN 2 exit, kemudian ke VLAN 3 DNS server 1.3. Nah, kita akan konfigurasi exclude IP DHCP, exclude address 192.168.2.1, kemudian 3.1 untuk VLAN 3 dan 4.1 untuk VLAN 4. Seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut part 7, konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol RSTP. Kita akan konfigurasi RSTP pada MLS1, switch 5 dan switch 6. Kemudian di sini ada catatan konfigurasi MLS1 untuk menjadi root bridge pada VLAN 2 dan konfigurasi switch 5 untuk menjadi root bridge VLAN 3 dan switch 6 untuk VLAN 4. Nah, jadi RSTP ini dia digunakan
jika ada suatu port. RSTP ini dia digunakan ketika ada suatu port yang diputuskan, kemudian nanti dia akan up-nya cepat, tidak perlu waktu yang lama teman-teman. Langsung saja kita mulai konfigurasi di multilayer switch 1. Nah, di sini perintahnya tuliskan spanning tree mode rapid strip PVST. Nah, kita lakukan juga di switch 5 teman-teman. Di sini perintahnya sama. Di sini spanning tree mode rapid strip PVST. Kemudian kita ke switch 6. Di sini enable SID config, kemudian spanning tree mode rapid strip PVST. Nah, di sini coba kita putuskan. Nah, di sini sudah saya putuskan. Maka dia akan langsung hijau. Nah, kita coba sambungkan lagi dengan FA02. Di sini juga dia akan langsung hijau teman-teman. Jadi tidak perlu membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Nah, kita akan konfigurasi multilayer 1 untuk menjadi root bridge pada VLAN 2. Kita buka multilayer switch 1. Kemudian kita tuliskan perintah spanning tree VLAN 2 root primary. Lalu kita lihat doso span. Kemudian kita more. Ini artinya VLAN 2 sudah menjadi root bridge-nya teman-teman. Dan kita akan konfigurasi switch 5 untuk menjadi root bridge VLAN 3. Di sini kita tekan spanning tree VLAN 3 root primary doso span. Dan di sini kita bisa lihat untuk VLAN 3 di sini sudah ada tulisan this bridge is the root. Kemudian kita akan konfigurasi switch 6 untuk menjadi root bridge VLAN 4. Perintahnya sama, spanning tree VLAN 4 root primary, kemudian doso span. Nah, di sini di VLAN 4 sudah ada tulisan this bridge is the root ya teman-teman. Kita akan konfigurasi addressing in server area. Area server ini yang sebelah sini teman-teman. Kita disuruh konfigurasi IP address pada router 2, yang ini router 2, dan router 3 yang ini. Kemudian kita konfigurasi manual IP address pada router, dan kita setting IP gateway 192.168.1.1, dan kita konfigurasi DNS dan NTP servernya 1.3. Nah, untuk web servernya 1.4 dan email server 1.5. Kemudian kita akan melakukan konektivitas. Kita akan pastikan semua server dapat saling melakukan ping ke router 2 dan router 3. Kita buka router 2 teman-teman. Kita ke CLI, kemudian kita enable SID config. Kemudian kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke switch 7. Di sini dia interface FA4/0. Kita ketikkan 01. Kemudian kita akan buat interface pada VLAN satunya teman-teman. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita interface FA4/0.1 untuk VLAN 1. Kemudian encapsulation .1q1. Lalu kita setting IP gateway, IP address 192.168.1.1, kemudian 255.0,
Kemudian kita lanjut ke router 3. Di sini kita bisa enable SID, conft, kemudian di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 7. Di sini yang mengarah ke switch 7 itu gig 0/2. Di sini kita bisa interface gig 0/2. Kemudian interface gig 0/, kemudian no 1. Lalu kita akan buat sub interface untuk VLAN satunya, interface gig 0/2.1. Kemudian encapsulation .1Q1, lalu IP address 192.168.1.1. Nah, karena di router 2 tadi kita memakai 1.1, jadi di sini di router 3 kita memakai 1.2. Kemudian 255.255.0. Kemudian kita lanjut ke switch 7 ya teman-teman. Di switch 7 kita akan terangkan ya teman-teman. Tetapi sebelum itu kita masukkan interface untuk VLAN-nya. Di sini kita bisa ketikkan interface FA1/1, FA 2/1, FA 3/1, enter. Nah, di sini saya lupa menambahkan range-nya, interface range seperti ini ya. Kemudian kita masukkan switch port mode access, switch port access VLAN 1, spending 3 port pass. Kemudian kita akan terangkan dari switch 7 menuju ke router 2 dan router 3. Di sini dia memakai FA4/1 dan interface 0/1 teman-teman. Di sini kita bisa exit, kemudian interface range FA4/1, FA 0/1. Kemudian start mode terang, switch port terang, allowed VLAN 1. Kemudian kita akan konfigurasi manual untuk DNS server, web server, dan email server teman-teman. Kita mulai DNS server terlebih dahulu. Kita ke desktop IP configuration. Di sini untuk DNS server dia memakai 1.3, 192.168.1.3. Subnet busnya ini. Nah, untuk default gateway-nya itu yang tadi kita pasang di router 192.168.1.1. Nah, DNS servernya 192.168.1.3. Kita bisa close. Kemudian web server, kita ke desktop IP configuration. Di sini 192.168.1.4. Default gateway-nya 1.1. DNS servernya masih yang sama 192.168.1.3. Kemudian email server, desktop IP configuration. Nah, untuk IP-nya itu 1.5. Default gateway-nya 1.1 dan DNS-nya 1.3. Nah, kita akan melakukan konektivitas. Teman-teman pastikan semua server dapat saling ping ke router 2 dan router 3. Kita coba kirim paket dari DNS ke router 2. Di sini successful teman-teman. Kemudian dari web server ke router 2. Di sini juga successful. Kemudian dari mail server ke router 3. Nah, di sini juga sudah successful teman-teman. Kemudian kita lanjut part 9, yaitu kita akan melakukan konfigurasi port service di switch 7. Kita akan konfigurasi port security pada semua port yang terhubung ke server. Kemudian kita gunakan mode sticky, kemudian kita violation is tone, kemudian maksimum MAC address 1. Jadi mode sticky itu adalah konfigurasi port service tanpa kita menautkan atau memasukkan MAC address-nya teman-teman. Jadi nanti dia akan langsung mendeteksi MAC address port dari pertama terhubung ya teman-teman. Kita bisa buka switch 7 teman-teman. Di sini kita exit, kemudian kita masuk interface FA1/1, interface range, kemudian FA2/1 dan FA3/1. Kemudian kita switch port mode access, switch port access
Kemudian di sini switch port security. MAC address sticky seperti ini teman-teman. Kemudian switch port security, MAC address. Di sini kita harus menggunakan violation is shutdown. Kemudian kita ketikkan switchport security maksimum 1. Kemudian jadi konfigurasi sticky ini kita tidak perlu menuliskan MAC address-nya dari server-server teman-teman, tetapi nanti sistemnya itu dia akan langsung mendeteksi MAC address mana yang pertama terhubung dengan switch-nya. Contohnya, semisal di sini kita menambahkan satu PC. Nah, semisal kita di sini menambahkan satu PC teman-teman. Nah, si PC 7 atau PC hacker ini dia terhubung dengan switch 7. Nah, misal dari switch 7 dia terhubung ke PC hacker. Jadi nanti di switch 7 dia akan mendeteksi MAC address pertama yang terhubung itu milik si PC hackernya tersebut teman-teman. Nah, itu kan pastinya akan bahaya ya teman-teman. Jadi kita harus mengirim paket terlebih dahulu ke 3 server ini teman-teman, supaya nanti switch 7 dia bisa mendeteksi MAC address dari ketiga server ini teman-teman. Jadi bukan milik PC atau perangkat yang lain teman-teman. Nah, di sini kita bisa kirim paket dulu dari switch 7 ke DNS. Nah, di sini akan valid. Kita coba lagi switch 7 ke DNS. Kemudian dari switch 7 ke web server, dan dari switch 7 ke mail server. Nah, kemudian di sini kita bisa coba putuskan yang ini teman-teman. Kemudian kita tambahkan PC. Di sini kita tambahkan IP-nya 192.168.12.1. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita coba sambungkan dari switch 7 ke PC. Jadi di sini akan otomatis mati ya teman-teman, karena si switch 7 ini dia hanya mendeteksi dari ketiga server ini saja. Jadi perangkat yang lain seperti PC hacker atau yang lainnya dia tidak termasuk yang bisa mengakses atau bisa terhubung dengan switch 7-nya. Nah, kita kembalikan lagi teman-teman, kita hapus. Kemudian kita coba sambungan lagi ke DNS, maka dia akan langsung hijau teman-teman. Lanjut ke part 10, yaitu kita akan konfigurasi point-to-point addressing between routers. Kita akan konfigurasi IP address pada semua router, kemudian sesuaikan dengan IP yang tertera di display, kemudian lakukan konektivitas, pastikan bahwa setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, di sini dia sudah disediakan IP-nya teman-teman, langsung saja kita konfigurasikan dari IP dari router ini, dari router 2. Router 4 teman-teman, ya ini. Enable SID confi. Dan teman-teman di router 4 ini dia bisa dilihat dia terdapat 2 jalur yang mengarah ke router 2 dan router 3. Yang mengarah ke router 1 dan router 3 teman-teman. Mengarah ke router 1 dia menggunakan interface FA0/0. Kita konfigurasikan dari ini dulu router 2 teman-teman. Nah, di router 2 teman-teman bisa lihat dia itu ada 2 jalur yang mengarah ke router 1 dan ke router 3. Nah, yang router 1 itu dia menggunakan jalur FA0/0 dan yang ke router 3 itu menggunakan FA1/0. Nah, di sini kita bisa enable SID confi. Kemudian interface FA0/0. Kita pasang IP address 10.10.10.10.18. Subnet busnya 252. Karena slashnya 30 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut yang mengarah ke router 3 teman-teman, yaitu interface FA1/0 1/0. Kemudian IP address 10.10.10.21. Seperti ini ya teman-teman.
Di sini kita jangan lupa no satu. Kemudian kita masuk ke yang F00 no 1. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian kita exit. Kemudian kita ke router 1. Di router 1 dia ada 3 jalur, yang ke router 2, ke MLS 1 dan router 4. Nah, di sini kita bisa enable SID config. Kita bisa mengarah ke router 4 terlebih dahulu teman-teman. Interface gig 0/0, pasang IP 10.10.10.1 255.255.255.252 01. Kemudian yang marah ke router 2, interface gig 0/1, IP-nya 10.17, kemudian 01. Nah, lanjut yang mengarah ke multilayer C1, interface gig 0/2, IP address di sini 10.13, kemudian 01. Nah, kemudian kita lanjut ke router 4. Nah, di router 4 ini terdapat 2 jalur yang mengarah ke router 1 dan router 3 ini. Dan yang mengarah ke router 5 teman-teman. Kita mulai dari yang ke router 1 terlebih dahulu. Interface gig 0/2, IP address 10.10.10.255.255.255.252, kemudian 01. Nah, lanjut interface gig 0/0, IP-nya dia menggunakan 10.5, 252 dan 01. Kemudian kita lanjut ke router 5. Di sini enable SID config. Di router 5 ini ada 2 jalur yang mengarah ke router 4 dan multilayer 1. Kita bisa masuk ke yang mengarah ke router 4 terlebih dahulu, yaitu gig 0/0, IP address 10.10.10.6, 255.255.252, lalu 01. Nah, kita pergi ke interface gig 0/1, IP address 10.10.10.9, 255.255.252, 01. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kemudian lanjut ke multilayer 1. Enable config. Di sini ada 3 jalur, yaitu yang mengarah ke router 5, router 3, dan router 1. Kita mulai yang mengarah ke router 1. Interface dia menggunakan FA0/3, kemudian tambahkan IP-nya 10.10.10.14. Teman-teman, karena di sini di multilayer kita harus ketikkan ini terlebih dahulu, no switch port, lalu tambahkan IP address 10.10.10.14, 255.255.252, no 1. Kemudian yang mengarah ke FA01, interface FA0/1 yang mengarah ke router 5, IP 10.10.10, no switch port, baru tambahkan dan no 1. Lalu interface FA0/2 yang mengarah ke router 3, no switch port, pasangan IP 10.26, 10.10.10.26, lalu 1. Nah, kita lanjut ke router yang terakhir, yaitu router 3. Di router 3 dia ada 2 jalur yang mengarah ke router 2 dan MLS 1. Kita mulai dari yang ke arah router ini terlebih dahulu teman-teman. Interface gig 0/0, IP address 10.10.10.22, 255.255.252, no 1. Kemudian interface gig 0/1 yang mengarah ke MLS 1, kemudian IP address 10.10.10.25 ya,
Nah, di sini kita sudah selesai mengkonfigurasi semuanya, teman-teman. Di sini juga warnanya sudah hijau semua, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke part 11, yaitu konfigurasi OSPF. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada area warna biru dan warna hijau. Untuk area yang warna biru ini kita akan konfigurasi sebagai OSPF, dan yang area hijau kita akan konfigurasi menggunakan IGMP, teman-teman. Di sini kita akan konfigurasi OSPF di semua router menggunakan OSPF ID 10, dan kita konfigurasi passive interface di semua interface connect to client. Di sini kita ketikkan, kita exit. Di sini kita ketikkan router OSPF 10, karena di sini ketentuannya 10, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lihat untuk gig 0/0 ini dia termasuk ke router OSPF. Jadi kita akan mengadvantage jadi kita akan mengadvantage network yang sebelah sini, teman-teman. Sedangkan interface gig 0/1 kita akan yang di bawah ini, yang gig 0/2 kita akan menggunakan OSPF, teman-teman. Nah, langsung saja kita akan mengadvertise yang mengarah ke router 4 terlebih dahulu, yaitu gig 0/0 network. Nah, di sini kan ada 10.1 dan 10.2, maka di sini IP-nya pasti 10.0 karena yang di tengah-tengahnya. Mohon maaf, teman-teman, di sini kita tuliskan wildcard-nya 0.0.3 karena wildcard-nya di sini slash-nya 30. Kita tuliskan area 0. Lanjut kita akan mengadvertise yang gig 0/2. Di sini ada 10.13 dan 10.16, maka di sini dia pasti 10.12. Kemudian yang mengarah ke gig 0/1 di sini ada 10.17 dan 10.18. Jadi di sini pasti 10.16. Nah, di router 1 sudah, kita lanjut ke multilayer 1. Karena kita di multilayer switch, kita di sini bisa ketikkan IP routing terlebih dahulu. Exit IP routing. Ketikkan router OSPF 10. Kita mengadvertise yang mengarah ke router 1 10.17 0.0.3 area 0. Kemudian yang mengarah ke router 5. Router 5 itu yang ini. Di sini kan ada IP 10.10.10.9 dan 10.10.10, jadi di sini dia pasti 10.8. Router 3 dia pakai 10.26 dan 10.25, maka di sini 10.24. Nah, karena yang mengarah ke router 3 ini dia itu menggunakan IGRP, jadi di sini kita tidak usah mengakses networknya, teman-teman. Nah, kita bisa lanjut ke router 5. Di router 5 kita mulai ke network yang mengarah ke multilayer 1 10.9 10.10, jadi di sini 10.8. Kita tuliskan router OSPF 10. Kemudian network 10.10.10.8 0.0.0.3 areanya 0. Kemudian yang mengarah ke router 4 10.10.4. Kemudian kita lanjut ke router yang terakhir, yaitu router 4. Kita mulai ke jalur yang router 1. Ketikkan router OSPF 10 network 10.10.10.0.0.0.3 area 0. Kemudian network 10.4. Nah, teman-teman bisa lihat di router 4 ini dia terhubung dengan VLAN 7 sampai VLAN 9. Begitu juga dia di router 5 dia terhubung VLAN 5 dan VLAN 6. Dan multilayer 1 dia terhubung dengan VLAN 2 dan VLAN 3.
dan VLAN 4 ya teman-teman. Jadi kita harus mengadvertise per VLAN-nya. Nah, kita bisa mengadvertise karena slash 24 jadi 255. Kemudian kita ganti IP-nya 192.168.7.0 lanjut VLAN 8, lalu VLAN 9, kemudian kita ke router 5. Kita mengadvertise VLAN 5 92.168.5.0. Kemudian VLAN 6 dan VLAN kemudian kita lanjut ke multi layer switch 1, VLAN 2, 3, dan 4. Dua lima lima 192.168.2.0, kemudian 3.0 dan 4.0. Areanya tetap 0 teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi passive interface di semua interface yang connect ke klien. Nah, kita akan konfigurasi passive interface ini di router 4 dan router 5. Kita bisa buka router 4 teman-teman. Konfigurasinya seperti ini. Di sini kita exit, kita masuk router OSPF1, lalu ketikkan passive strip interface. Kita masukkan ke interface yang mengarah ke kliennya, yaitu di sini keep 0/1. Nanti router 4 ini dia akan kliennya ada 3, yaitu VLAN 7, 8, dan 9. Kita bisa mulai di VLAN 7 terlebih dahulu, lalu gig 1.8, dan di VLAN 9. Kemudian kita di router 5, dia akan ada 2 klien ya teman-teman, jadi VLAN 5 dan VLAN 6. Kita masuk router OSPF1, ketikkan passive strip interface, klik 0/2.5, kemudian titik 6. Nah, di router 5 dan router 6 sudah, router 4 dan 5 sudah ya teman. Doso IP OSPF network. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita coba kirim paket di router 4 ke router 5. Di sini sudah successful teman-teman. Kita coba dari router 5 ke router 1. Nah, di sini juga sudah sukses teman-teman. Kita bisa lanjut ke part 12, yaitu kita konfigurasi EIGRP. Kita akan menggunakan EIGRP A1, gunakan wildcard mask, kemudian kita akan disable auto summary, kemudian kita lakukan konektivitas, pastikan status EIGRP network hub di semua router, kemudian tabel routing selesai di semua router, dan semua visi di jaringan EIGRP dapat saling melakukan ping, kemudian konfigurasi passive interface di semua interface yang connect ke klien. Nah, kita bisa mulai dari multilayer 1. Kita exit, ketikkan IP routing, ketikkan router EIGRP1, kemudian kita mengadvertise jalur yang mengarah ke router 3. 10.10.10.24.1.0.3. Kemudian di multilayer 1 dia akan terhubung VLAN 2 sampai 4. Jadi kita advertise VLAN 2 sampai VLAN 4. Di sini wildcardnya 255 ya. Nah, untuk ini 192
168.2.0. Kemudian 3.0, lalu VLAN 4.0. Kemudian kita harus konfigurasi disable auto summary. Kita disable auto strip summary. Di sini kita no auto summary. Kemudian kita konfigurasi passive interface di semua interface yang terhubung dengan kliennya, teman-teman. Di multilayer 1 dia terhubung dengan 3 klien, VLAN 2, 3, dan 4. Kita bisa ketikkan passive interface VLAN 2, passive strip interface, kemudian VLAN 3 dan VLAN 4. Kemudian kita lanjut di router 1. Di router 1 yang termasuk router IGRP itu yang mengarah ke router 2, teman-teman. Kita bisa exit, kemudian kita ketikkan router IGRP 1. Kita address network 10.10.10.16.000.3. Kemudian kita ketikkan no auto summary. Kemudian kita lanjut ke router 2. Enable SID consti. Kita langsung saja router IGRP 1. Networknya ada 2 jalur yang mengarah ke router 1 dan router 3. Kita yang mulai ke router 1 terlebih dahulu. 10.10.16.000.3. Kemudian lanjut yang ke arah router 3 ada 21.22. Jadi di sini pastinya titik 20. Di sini no auto summary. Kemudian kita lanjut router 3 yang terakhir, teman-teman. Enable SID consti router IGRP 1 network yang ini ke router 1 10.10.10.20.000.3. Kemudian yang ke arah MLS 1 ada 26 dan 25, maka di sini 24. Kemudian no auto summary. Nah, di router 2 dan 3 dia akan terhubung di VLAN 1 ya, teman-teman. Jadi kita mengaktualitas VLAN 1. Network di sini wildcardnya 255, IP-nya 192.168.1.0. Kemudian kita ke router 2. Di router 3 kita ketikkan no auto summary. Di sini router 3 kita ketikkan network 255, wildcardnya kita ketikkan IP-nya 192.168.1.0.1. Di sini 1.0, teman-teman. Kemudian no auto summary. Kita coba to show IP IGRP network. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Kita coba kirim paketnya sama router dari router 2 ke router 3. Di sini successful, teman-teman. Kita coba dari router 3 ke multilayer 1. Di sini juga sudah sukses. Kemudian kita lanjut ke part 13, yaitu konfigurasi mutual redistribution. Kita akan konfigurasi mutual redistribution di router 1 dan switch 1. Kemudian redistribute IGRP to OSPF as type 1 dan melakukan konektivitas. Kita pastikan table routing selesai di semua router dan semua PC di jaringan IGRP dapat saling melakukan ping. Exit router IGRP 1. Kita tekan registrate OSPF 1.
10. Dan di sini kita diharuskan menuliskan metrik, teman-teman. Untuk metrik itu ada 5. Di sini kita bisa tuliskan metrik 1. Bentar. Metrik METRIC. Kita pergi ke router SPF 10. Mohon maaf, router OSPF 1, ketikkan distribute OSPF EIGRP 1 metrik 1. Nah, di sini kita kebalikannya. Kalau kita masuk ke EIGRP, kita masuk ke OSPF. Nah, kalau kita masuk ke OSPF, kita masuk ke EIGRP. Oh, di sini EIGRP 1 metrik strip type subnet. Type 1. Kemudian kita pergi ke multilayer switch 1. Ketik exit. Teman-teman bisa perhatikan saja. Kemudian kita akan melakukan konektivitas yang sebelumnya kita hanya bisa kirim paket sesama perangkat di router OSPF-nya sendiri. Nah, kalau yang di router OSPF berarti harus di OSPF, dan yang di EIGRP harus di EIGRP. Kita coba kirim paket dari router 5 OSPF ke router 2 EIGRP. Nah, di sini sudah successful, teman-teman. Kemudian kita coba router 4 ke router 3. Di sini juga sudah successful, teman-teman, dikarenakan kita sudah melakukan konfigurasi redistribusinya. Nah, kemudian kita lanjut part 14, kita akan konfigurasi NTP server. Kita enable authentication with key 1 dan passwordnya 123. Kemudian konfigurasi NTP client di semua core router dan multi-layer switch. Nah, untuk NTP server sendiri yang ini, teman-teman. Di sini kita akan enable authentication with key 1 dan passwordnya 123. Kita bisa pergi ke NTP, kita ke service, kita ke NTP, kita enable. Nah, di sini perintahnya kan key-nya 1 dan passwordnya 123. Di sini semisal 25 Februari, teman-teman. Kita close. Kita akan konfigurasi NTP client di semua router dan di multi-layer switch-nya, teman-teman. Jadi nanti router 1 sampai router 5 dan multi-layer switch 1 dia akan menjadi sebagai NTP client. Nah, kemudian untuk NTP client-nya ini di dalamnya untuk keterangan waktu dan keterangan tanggal akan menyesuaikan dari NTP servernya. Kita bisa ke router 2. Kita ketikkan NTP server. Kita tautkan IP untuk NTP servernya. Kemudian NTP authenticate, kemudian authentication,
strip K1, tambahkan MC5, masukkan passwordnya 123. Kemudian kita lanjut ke router 1, exit NTP server 192.168.1.3, NTP authenticate, kemudian authentication K1 MT5 123. Lanjut router 4 teman-teman, enable SID NTP server 192.168.1.3, NTP authentication strip K1 MT5 123. Kemudian lanjut yang router 5, enable SID service kemudian multilayer 1, lanjut router 3, exit NTP. Nah, kita sudah melakukan konfigurasi NTP di semua kliennya. Kita coba cek untuk keterangan waktu dan tanggalnya teman-teman. Kita cek di router 2, kita tulis NTP status. Ini ada keterangan informasi clock is synchron. Ini artinya dia sudah sinkron dengan NTP servernya teman-teman. Nah, sekarang kita ke part 15, kita akan konfigurasi DNS dan web server teman-teman. Di sini kita akan membuat 4 ya teman-teman. Yang pertama ada tipenya record, namanya akademisekolahan.com, IP-nya 1.4, dan yang kedua ada CNAME record, www.akademisekolahan.com, akademisekolahan.com, kemudian record mail.akademisekolahan.com, IP 192.1.5, dan kita konfigurasi web server to display welcome to akademisekolahan.com. Kemudian kita akan melakukan konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademisekolahan.com melalui browser web. Nah, langsung saja kita buka untuk DNS servernya teman-teman. Kita ke DNS. Di sini kita on kan teman-teman. Kemudian untuk name-nya, di sini untuk type-nya record, untuk name-nya kita akademisekolahan.com, address-nya 192.168.1.4, kita add. Kita buat yang kedua, di sini untuk type-nya itu CNAME ya teman-teman. Yang ini, kemudian name-nya www.akademisekolahan.com, hostname akademisekolahan.com, add. Ketiga, tipenya record, name-nya mail.akademisekolahan.com, IP-nya 1.5, kita add. Kemudian kita konfigurasi web server teman-teman. Kita ke web server, service HTTP, kemudian ke index.html, pastikan di sini on, kita edit. Nah, di sini kita ganti teman-teman, welcome to akademisekolahan.com. Kemudian di sini teman-teman, judulnya juga kita ganti akademi. Judulnya kita ganti welcome to akademisekolahan.com.
sini tidak usah di spasi. Welcome to Akademi Sekolahan. Kemudian kita save teman-teman. Save, kita klik yes. Kemudian kita close. Nah, kita lakukan konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademisekolahan.com melalui web browser. Nah, kita pakai VLAN 8 teman-teman. Pastikan sudah ada IP DHCP-nya. Yang ini. Kita ke command prompt. Kita ping akademisekolahan.com. Nah, di sini akan reply teman-teman. Dan di sini sudah berhasil reply teman-teman. Selanjutnya kita coba uji web browser. Kita ke web browser. Kita ketikkan Akademi sekolahan.com. Kita go. Nah, maka di sini muncul teman-teman, welcome to Akademi Sekolahan dan welcome to akademisekolahan.com teman-teman. Nah, di part 15 sudah selesai, kita lanjut ke part 16, yaitu kita konfigurasi email server teman-teman. Yaitu kita akan konfigurasi email server dan create two routers user. Yang pertama ada user 1, passwordnya 123, dan user 2, passwordnya juga 123. Nah, kita akan setup email client di PC 18 dan setup email client di PC 19 untuk user 2, 18 untuk user 1. Kita bisa buka. Nah, kemudian kita lakukan konektivitas, pastikan bahwa PC 18 dan 19 dapat saling mengirim email. Kita bisa buka mail server. Kita ke service. Kemudian kita ke email teman-teman. Di sini pastikan on. Kemudian untuk domainnya kita pakai akademisekolahan.com. Nah, kita pakai user 1. Passwordnya 123. Nah, di sini kita bisa klik plus. Nah, kita buat juga user 2. Passwordnya 123. Kita bisa plus. Nah, kita bisa lanjut ke PC 18 nya. Ke PC 18. Pastikan dia sudah mendapatkan IP DHCP. Kemudian kita ke command prompt. Kita ping server email 168.1.5. Nah, di sini sudah TTL teman-teman. Nah, di sini kita close. Kita pergi ke email. Nah, di sini kita username-nya sebagai user 1 karena isi 18 itu sebagai user 1. Nah, emailnya itu user 1 menggunakan @mail. Di sini akademisekolahan.com. Kita copy teman-teman. Di sini kita kasih mail.akademisekolahan. Di sini juga kita tambahkan mail.akademi.sekolahan.com. Username-nya pakai user 1, passwordnya 123. Kita save. Kemudian kita lanjut PC 19. Pastikan dia mendapatkan IP DHCP. Nah, jika sudah, kita ke email. Ini untuk user 2 teman-teman. Kemudian untuk emailnya itu user 2 @ Nah, kita ke command prompt, kita pastikan bisa ping 192.168.1.5. Dan di sini sudah TTL teman-teman. Kita ke email. Ini kita isi user 2 @akademisekolahan.com. Kita copy. Di sini ada mail.akademi.sekolahan.com.
mail.academy.sekolahan.com, user 2, passwordnya 123. Kemudian kita save. Nah, di sini sudah teman-teman. Kita coba kirim email dari PC 18 ke 19. Kita pergi ke compose. Punya untuk user 1. Academy sekolahan.id, sekolahan.com. Subjeknya kita coba tes. Di sini pesannya coba halo. Kemudian send. Kita ke konfigurasi part 17 atau yang terakhir, yaitu konfigurasi access list. Kita akan konfigurasi access list di router 2 dan router 3 untuk mencegah ping dari semua VLAN ke server. Accept any other packet dan gunakan nama access list block ping. Jadi nantinya kita akan menerapkan access list di router 2 dan 3 karena kedua router ini terhubung ke VLAN 1 atau yang terhubung ke area servernya, teman-teman. Jadi semua VLAN dia tidak bisa mengakses area server ya, teman-teman. Kemudian di access any other packet dan gunakan nama access listnya itu kita akan block strip ping. Kita bisa mulai di router 2, teman-teman. Enable STP config. Nah, perintahnya IP access strip list extended. Kita masukkan nama yang tertera di instruksinya, teman-teman, yaitu block strip bawah ping. Enter. Kemudian kita coba deny. Karena tujuan kita itu semua VLAN tidak bisa ping ke servernya, jadi kita pilih deny ICMP, teman-teman. Deny ICMP. Kemudian ini kita tuliskan tujuannya, teman-teman. Nah, tujuannya itu tidak bisa ping ke VLAN 1, yaitu kita tuliskan network dari VLAN 1, teman-teman. 000.355. Kita enter. Kemudian kita izinkan yang permit. Ini permit IP ini. Kemudian kita pergi ke interface FA4/0 yang mengarah ke VLAN satunya. Di sini kita exit interface FA4/0. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi akses group out-nya, teman-teman. IP access strip group block strip bawah ping out. Enter. Kemudian kita lanjut di router 3. Enable SID IT. Perintahnya sama, IP access strip list. Di sini extended block stripping, deny ICMP. Ini 92.168.1.0.000.255. Kemudian kita permit IP ini. Kemudian kita lanjut yang mengarah ke gig 0/2. Kemudian IP access strip group block strip bawah ping out. Nah, sekarang kita akan coba konektivitas, teman-teman. Sekarang kita coba kirim paket dari VLAN 4 ke web server. Nah, di sini bisa dilihat, di sini dia valid ya, teman-teman. Nah, misal kita coba lagi dari PC 20 ke web server. Nah, di sini juga dia valid juga, teman-teman. Dikarenakan tadi kita sudah konfigurasi akses di mana semua VLAN tidak bisa terhubung atau ping ke area 1, teman-teman. Nah, jadi pembahasan Superlab kali ini sudah selesai, teman-teman. Mohon maaf jika penjelasan dari saya kurang dipahami. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.